Iya, direkam, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa Waalaikumsalam nasta'inuhu wa warahmatullahi wabarakatuh. nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul, alhamdulillah kita saling bersilaturahim di tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan Bunda yang luar biasa dalam jihadnya dalam rumah tangga. Semoga setiap detik waktu kita, setiap detik kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman dan juga nikmat bahagia dan rasa damai dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya bunda-bunda semuanya pada malam hari ini? Kita saling sharing ya Bunda ya, nanti di sesi diskusi, di sesi konseling, di sesi free counseling kita saling diskusi, dan nanti boleh Bunda-bunda nanti saling curhat di sini, insya Allah kita akan cari solusinya bersama. Ya. Meneruskan materi kita di pekan yang lalu yaitu tentang webinar parenting memahami bahasa anak. Nah, ini serangkaian dari materi Sekolah Ibu, ya, salah satu program kita dari Sekolah Hati Foundation, yang di sini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bertumbuh ya, tentunya Bunda dan sahabat semuanya, karena menjadi orang tua, menjadi seorang ibu ini adalah never ending learning process. Jadi proses belajar yang tidak pernah berkesudahan. Setiap harinya kita belajar, setiap harinya kita tentu menemukan hal-hal baru sebagai orang tua. Kita juga menemukan ya pelajaran-pelajaran baru tentunya sebagai orang tua, dan juga sebagai istri dan juga sebagai anak. Kita semuanya sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Nah, sedikit kita review materi yang lalu, yaitu tentang memahami bahasa anak. Kalau di materi kemarin kita sudah membahas beberapa poin, yaitu tentang mengenali diri kita, kemudian kenali legitimasi rasa yang saat ini sedang kita rasakan dan juga sedang anak-anak rasakan. Kemudian kita juga kenali bahasa cinta, dan kita kemarin sudah membahas tentang pentingnya manajemen emosi. Mungkin bunda-bunda kemarin yang belum hadir, insya Allah nanti bisa di-sharekan ya Bunda ya, kita saling share di grup. Semoga jadi amal jariah untuk kita semuanya. Kemudian melanjutkan materi di malam hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya perkembangan bahasa anak. Jadi bahasa anak ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengungkapkan dan memahami perasaan, kemudian eh, untuk berpikir dan juga belajar, untuk mereka juga bisa menyelesaikan masalah dan mengembangkan dan menjaga hubungan. Tentunya keempat hal ini bukan hanya untuk anak-anak kita saja, bukan hanya untuk Ananda saja, tetapi juga untuk kita sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tua pun kita juga harus memahami tentang bahasa, bahasa cinta, dan juga perkembangan bahasa anak, apa yang mereka maksud, apa yang mereka inginkan. Kadang anak-anak ini bukannya nakal, Bun. Jadi anak-anak itu, setiap bayi itu terlahir suci. Setiap bayi, setiap anak yang terlahir di dunia ini dalam fitrah yang suci. Mereka tidak terlahir sebagai anak nakal, enggak. Enggak ada anak yang terlahir sebagai anak nakal. Semuanya terlahir seperti kertas putih. Jadi mereka fitrahnya adalah baik. Tetapi anak-anak ini belum bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Jadi bisanya ya hanya menangis, kemudian tertawa, kemudian juga mungkin ada gerakan-gerakan gestur tubuh itu yang baru mereka bisa gitu. Mereka belum bisa
belum bisa bicara, mereka belum bisa mengatakan kalau mereka lapar, mereka belum bisa mengatakan kalau mereka kepanasan, tidak nyaman, dan lain sebagainya. Nah, kitalah sebagai orang tua yang harus belajar, gitu, yang harus belajar untuk memahami mereka. Nah, kemudian kemarin kita sudah sedikit membahas tentang tahapan perkembangan bahasa anak, yaitu di usia bayi. Nah, ini. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang bahasa-bahasa bayi nih, apa saja. Kemudian kita memahami bahasa bayi. Nah, bayi ini kalau misalkan menangisnya sambil menggeliat-geliat, artinya ya sedang tidak nyaman badannya. Kemudian bayi kalau misalkan dia mencakar-cakar, kemudian dia menggenggam tangan, artinya dia lapar. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas untuk bahasa bayi. Nah, untuk pada malam hari ini kita membahas tentang tahapan perkembangan bahasa anak di usia dini, yaitu usia 1 sampai 5 tahun. Nah, di usia 1 sampai 5 tahun pun ini kita bagi lagi menjadi 4 fase, Bunda. Jadi ada fase 12 sampai 18 bulan, ada fase 18 sampai 24 bulan. Kemudian ada fase lagi 2 sampai 3 tahun, ada fase yang keempat yaitu 3 sampai 5 tahun. Nah, ini masa golden age-nya anak-anak kita, 0 sampai 6 tahun. Kalau usia 5 sampai 6 tahun, ini kenapa kita tidak terlalu spesifik membahas, karena biasanya anak di usia 5 menjelang 6 tahun ini mereka sudah mulai ekspresif, sudah mulai bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan, mengatakan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kita tidak terlalu ada kesulitan untuk memahami bahasa anak di usia di atas 5 tahun, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi kita kadang-kadang agak kesulitan untuk memahami bahasa anak di usia 12 bulan sampai 5 tahun. Ini kadang-kadang karena kita nggak paham apa yang mereka inginkan dan mereka mereka frustasi, mereka stres karena berusaha mengungkapkan apa yang mereka mau, tapi kitanya nggak paham-paham. Jadinya apa? Jadinya anak tantrum dan kita sebagai ibunya juga tantrum. Akhirnya tantrum sama-sama gitu. Tantrum bareng, nangis bareng gitu. Pernah nggak Bunda dan sahabat semua mengalami fase ini nih? Fase di mana kita itu udah capek banget, udah lelah banget, akhirnya kita tuh tantrum banget sama anak, kita sama-sama nangis gitu. Anak nangis, kita pun juga ikutan nangis. Kalau saya terus terang dulu pernah di awal-awal saya menjadi ibu, terutama di anak pertama nih ya Bunda ya. Karena anak pertama ini adalah guru parenting pertama kita gitu sebagai seorang ibu. Jadi memang kita banyak trial and error-nya ini di anak pertama ini. Nah, kita sama-sama belajar ya, Bunda ya, Bismillah. Dan kita nanti menularkan ini semua. Silakan nanti Bunda-Bunda men-share ilmu ini, men-share apa yang kita pelajari malam ini kepada siapapun. Jadi kita niatkan ini untuk amal jariah kita semuanya. Nah, kemudian di usia 1 sampai 5 tahun. Nah, semakin banyak bicara dan anak-anak akan semakin banyak bicara dan semakin banyak berekspresi ya seiring dari bertambahnya usia mereka gitu. Jadi, tetapi di sini yang harus kita pahami adalah apa sih perkembangan bahasa anak itu? Jadi, perkembangan bahasa anak ini adalah proses anak memahami kata-kata dan mengembangkan pembicaraan atau komunikasi. Nah, dalam proses ini anak-anak mengalami progres yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang cepet banget ngomongnya, ada anak-anak yang sedikit agak lambat. Nah, biasanya anak perempuan ini lebih cepat, Bun, daripada anak laki-laki gitu. Kalau anak perempuan ini memang ya fitrahnya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan anak perempuan ini dengan fitrahnya sebagai perempuan gitu. Perempuan kita diciptakan 20.000 kata-kata per hari. Nah, ini harus dikeluarkan. Kalau sudah dewasa 20.000 kata-kata ini harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, biasanya ya timbulnya kita jadi psikologisnya tidak stabil, kita jadi nggak nyaman secara psikologis, kadang-kadang kita juga jadi tantrum, gampang marah, dan lain sebagainya.
Anak-anak perempuan ini juga mereka cenderung lebih banyak mengeluarkan kata-kata perharinya daripada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki ini lebih ke gerak kognitifnya gitu. Mereka lebih banyak bergeraknya, lebih banyak aktivitas fisiknya gitu. Tapi kalau wanita biasanya lebih banyak aktivitas verbalnya. Nah, ini. Jadi ketika anak laki-laki usia 3 tahun setengah itu belum sebanyak bicaranya anak perempuan di usianya yang sama, itu kita nggak perlu berkecil hati, Bun. Ini adalah sebuah hal yang wajar gitu, karena memang fitrahnya demikian. Nah, kemudian eh, percepatan percepatan bahasa ini tadi ya Bunda ya, kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan yang lain ya. Jadi ada dua gaya perkembangan bahasa. Yang pertama adalah bahasa reseptif. Nah, ini bahasa reseptif ini melibatkan pendengaran, sedangkan ada bahasa ekspresif, kita sering sebut bahasa ekspresif ini terkait dengan kemampuan bicara. Nah, jadi melansir dari Raising Children Network, perkembangan bahasa itu merupakan bagian penting dari perkembangan ananda kita. Jadi perkembangan bahasa ini merupakan bekal untuk anak belajar membaca dan menulis serta sebagai langkah pertamanya mereka dalam mengembangkan literasi. Nah, ini tentunya. Jadi ada tahapan perkembangan bahasa anak mulai 1 sampai 5 tahun. Jadi eh, meski perkembangan setiap anak itu berbeda-beda, tetapi memang ada rata-rata anak-anak di usia 12 sampai 18 tahun ini mempunyai kemampuan ini. Nah, jadi memasuki umur 1 tahun, anak biasanya sudah mengerti dan mengikuti arahan atau perintah satu langkah seperti misalkan Bunda meminta dia maju ke depan gitu, meminta ananda kita untuk ayo nak sini nak peluk bunda misalkan, ayo nak cium bunda dong misalkan, atau ayo nak katakan ini. Jadi perintah perintah satu langkah gitu, perintah yang satu perintah saja itu anak-anak usia 1 tahun biasanya sudah paham. Nah ini kemudian eh, Ananda juga udah mulai dapat merespon lawan bicaranya, seperti misalkan gerak tubuh, misalkan dengan mengangguk. Nah, kalau dia setuju dia akan mengangguk atau menggelengkan kepala, itu tandanya tidak mau. Jawabannya atau jawabannya tidak setuju. Nah, itu biasanya geleng-geleng. Itu sudah secara fitrah kemampuan itu sudah terbentuk. Nah, kemudian meski belum terlalu jelas, sebagian besar anak usia 15 bulan ini sudah dapat mengucapkan 3 sampai 6 kata dengan arti. Nah, misalkan Bunda mau minum, Bunda aku lapar. Nah, walaupun belum terlalu jelas, misalkan R-nya, lafaz R-nya belum jelas, lafaz mungkin ada beberapa kata yang dia belum jelas, masih cadel, tapi biasanya sudah bisa mengucapkan 3 sampai 6 kata. Nah, kemudian pada usia 18 bulan, kosakatanya itu bisa mencapai 5 sampai 50 kata. Nah, ini. Jadi rata-rata anak-anak di usia 12 sampai 18 bulan ini punya kemampuan ini. Nah, kemudian kata-kata yang diucapkannya ini umumnya berupa nama orang yang dikenal, misalkan bunda, ayah, kemudian kakek, nenek, benda dan benda-benda di sekitarnya, misalkan gelas, susu, kemudian ya benda-benda yang sering dia lihat itu. Kemudian anggota tubuh itu biasanya anak-anak sudah bisa mengucapkan misalkan mata, mata mana nak mata. Nah, dia bisa menunjukkan mata, dia bisa mengucapkan tangan, tangan aku misalkan tangan atu atit, tangan aku sakit. Nah, itu anak-anak sudah bisa mengucapkan ini. Dan kemudian pada akhir masa ini, anak sudah bisa menyatakan sebagian besar keinginannya dengan kata-kata. Misalkan, Bunda adik sedih, Bunda adik kangen, gitu. Bunda jangan pergi, dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai bisa mengungkapkan sebagian besar keinginannya.
Bunda aku marah, Bunda aku panas, misalkan seperti itu. Nah, itu tadi di usia 12 sampai 18 bulan. Kemudian di usia 18 sampai maaf maaf tadi di usia 12 sampai 18 bulan, kemudian yang sekarang di usia 18 sampai 24 bulan. Nah, di usia 18 sampai 24 bulan, perkembangan bahasa anak pada usia ini dia semakin melesat, Bunda. Jadi bahkan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan anak pada masa ini mengalami ledakan bahasa. Ya, jadi kapan ledakan bahasa terjadi itu pada anak? Di usia 18 sampai 24 bulan. Jadi hampir setiap hari si kecil ini mempunyai kosakata yang baru. Jadi masa ledakan kata-katanya itu di usia ini ternyata, Bu. Jadi mau usia menuju 2 tahun. Nah, ini. Kemudian anak-anak biasanya juga dapat membuat kalimat yang terdiri dari dua kata seperti mama sakit, naik mobil, kemudian kata-kata yang ya misalkan mama aku lapar. Nah, itu dia sudah bisa mengatakan itu. Nah, kemudian dia juga sudah bisa memahami dan mengikuti perintah dua langkah. Misalkan, ambil bolanya, Nak, kemudian berikan ke mama. Nah, ini biasanya anak-anak usia 18 sampai 24 bulan sudah bisa kalau disuruh demikian gitu. Kalau yang anak-anak 1 tahun itu hanya bisa biasanya rata-rata hanya bisa merespon perintah satu langkah, misalkan ayo sini maju ke depan, ayo sini dekat ke mama. Nah, itu dia bisa. Anak menjelang usia 2 tahun ini sudah bisa diminta mengambil sesuatu kemudian diberikan kepada kita, sudah bisa. Nah, kemudian perkembangan dari usia sebelumnya pada masa ini, anak akan senang mendengarkan cerita. Jadi di usia 18 sampai 24 bulan itu banyak-banyak kita bercerita ke anak, banyak bacain buku, banyak bacain dongeng. Itu dia senang banget. Dan ini juga akan menambah kosakata anak-anak yang baru gitu. Jadi setiap hari anak-anak ini ada aja kosakata yang baru yang dia ucapkan. Karena pada masa ini ada ledakan kata-kata gitu. Dan sekitar 50% bicaranya pun juga sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Ini. Apalagi untuk anak-anak perempuan perkembangannya itu bisa lebih cepat lagi. Nah, kemudian di fase yang berikutnya, fase yang ketiga, di usia 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, anak-anak usia 2 tahun ini sudah mampu mengucapkan kalimat yang terdiri 2 sampai 3 kata dan terdengar jelas. Bahkan mendekati usia 3 tahun, kalimat yang disusunnya ini lebih dari 3 kata atau lebih kadang-kadang. Nah, jadi melansir dari Kids Health sejak usia 30 bulan, tahapan perkembangan bahasa anak usia dini ini sudah mulai menggunakan konsep subjek, kemudian seperti penggunaan aku, kamu, dan kita. Itu. Misalkan, Bunda, aku sakit. Bunda, kita mau kemana? Biasanya seperti itu. Dan biasanya di usia ini, anak-anak itu sudah menggunakan kalimat tanya, sudah banyak pertanyaan. Kita siap-siap kalau menghadapi anak usia 2 sampai 3 tahun, anak-anak usia toddler ini pertanyaannya juga banyak. Jadi kita siap-siap untuk selalu merespon pertanyaannya. Jadi jangan sampai kalau anak kecil bertanya, kemudian kita langsung mengkat, kita bilang, anak kecil nggak boleh tanya seperti itu. Nah, ini salah, Bun. Karena ini nanti akan mematikan kreativitasnya, mematikan rasa ingin tahunya. Jadi ketika anak bertanya, sebisa mungkin kita jawab. Kalau misalkan kita tidak bisa jawab, ya nggak apa-apa, kita jujur ke anak gitu. Wah, kamu pintar sekali ya nak ya. Bunda jujur, sekarang belum tahu jawabannya. Nanti ya, Bunda cari tahu dulu jawabannya, nanti setelah itu Bunda kasih tahu adik. Nah, itu akan lebih terdengar menyenangkan di telinga anak-anak kita daripada apaan sih anak kecil nanya macam-macam. Nah, ini. Jadi kalimat ini jangan sampai kita ucapkan ke anak-anak kita. Nah, jadi anak-anak di usia 2 sampai 3 tahun ini biasanya sudah bisa
menyebutkan nama dan kegunaan benda-benda yang ditemuin. Misalkan sepeda ini gunanya untuk apa, kemudian sepatu, kemudian panci gunanya untuk memasak, misalkan gelas gunanya untuk minum, piring gunanya untuk makan. Nah, ini dia sudah paham tentang hal itu gitu. Dan dia juga sudah bisa mengenal warna serta udah mulai senang bernyanyi dan bersajak. Nah, ini jadi ketika anak usia 2 sampai 3 tahun, ini emang lagi lucu-lucunya, Bun. Seneng nyanyi, seneng nyanyi, seneng bersajak. Ini kenapa anak-anak TK atau anak-anak usia PAUD ini lebih banyak kalau di sekolah itu kita ajarin nyanyi karena memang itu cara belajarnya mereka di usia tersebut. Nah, kemudian di masa ini, di usia 2 sampai 3 tahun, biasanya anak-anak sudah dapat melakukan percakapan timbal balik dengan kita, orang tuanya atau dengan lawan bicaranya. Gitu. Jadi kalau ditanya, sudah nyambung, sudah bisa jawab. Nah, kemudian orang lain pun juga sudah bisa memahami hampir semua kata-kata yang diucapkannya. Biasanya ada beberapa anak yang sudah tidak cadel lagi, tetapi ada anak-anak yang masih cadel di usia tersebut. Nah, jadi anak-anak itu berbeda-beda, Bun. Kita nggak perlu berkecil hati kalau anak kita berbeda dengan anak yang lain. Setiap anak itu dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan setiap anak itu istimewa. Jadi saya juga, ini pengalaman pribadi ya Bunda ya. Saya punya 3 orang anak yang tiga-tiganya laki-laki. Jadi perkembangan bahasanya antara anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu berbeda-beda, Bun. Berbeda-beda fasenya ternyata. Kalau anak yang pertama mungkin karena lahir saya waktu itu masih di usia muda, ya, di usia 25 tahun. Jadi hormon-hormon dan secara fisik dari sel telur pun juga masih masih bagus gitu, masih masih sangat bagus, masih sangat prima gitu ketika kita di usia di bawah 30 tahun, 24, 25 sampai 30 tahun itu kita masih dalam kondisi prima. Nah, kemudian eh, perkembangannya saya amati itu sangat cepat itu, sangat cepat di anak yang pertama ini. Jadi biasanya anak-anak bisa bicara itu usia 12 bulan. Nah, si kakak ini kurang dari 12 bulan dia sudah bisa bicara. Kemudian sudah mulai bisa berjalan itu di usia 10 mau jalan 11 bulan. Nah, ini memang percepatannya biasa anak pertama itu lebih cepat. Kemudian anak kedua ini ya memang agak berbeda, agak lebih lambat sedikit. Nah, dan belum bisa bilang R itu sampai dia usia 5 tahun. Jadi sampai usia 5 tahun itu belum bisa bilang R. Sampai dia usia 6 tahun pun itu juga belum bisa. Karena memang uh, fisiologinya berbeda ternyata. Jadi ada anak-anak yang tali lidahnya itu normal, tali lidahnya panjang, itu menyebabkan anak-anak kita bisa bicara lebih cepat. Nah, kemampuan bicaranya itu bisa progresnya lebih cepat gitu. Nah, ada anak-anak yang terlahir seperti anak saya yang kedua itu dengan tungkai tali lidahnya itu lebih pendek. Nah, tali lidahnya itu pendek. Jadinya agak kesulitan bicara di situ gitu. Tapi tidak apa-apa, itu kita tidak perlu berkecil hati ketika anak-anak kita berbeda dengan anak-anak yang lain. Yang penting kita sebagai ibunya kita memberikan stimulus, kita menstimulasi terus, kita ajak ngobrol, kita ajak cerita gitu. Anak saya yang kedua itu sampai dia usia 3,5 tahun itu belum belum terlalu lancar bicara gitu. Sampai eh, saudara-saudara kemudian orang tua juga bilang ini sepertinya harus diterapi nih, harus dibawa ke dokter anak dan lain sebagainya. Tetapi kita yakin saja bahwa kita berusaha berikhtiar sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita selalu berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin anak kita sehat, kemudian di situ kita ajak bicara, terus kemudian kita stimulasi, terus kemudian ya sering kita ajak interaksi. Nah, ini
terapi yang paling baik ini sebenarnya adalah terapi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri gitu. Dokter, terapis di luar sana itu mereka hanya sebagai ya fasilitator saja gitu. Hanya sekedar membantu gitu. Tetapi eh, terapis yang sesungguhnya itu adalah kita orang tuanya gitu. Jadi kita kita jangan berkecil hati, kita tetap positive vibe, kita positive thinking kepada Allah, positive thinking dengan apapun yang diberikan Allah ini ada yang adalah yang terbaik. Dan kenapa Allah memberikan ujian kepada kita itu tentunya karena kita mampu. Nah, itu satu hal yang harus kita yakini. Dan alhamdulillah saat ini ya Ananda yang kedua malah jauh lebih cerewet daripada saudara-saudaranya yang lain gitu. Padahal di awal-awal perkembangannya ini memang karena dia tali lidahnya pendek agak berbeda. Gitu. Nah kemudian yang ketiga juga sempat ada masalah karena Ananda saya yang ketiga ini lahir prematur, jadi memang agak lebih super ya penanganannya, Bun. Perlu kesabaran yang luar biasa menangani anak-anak prematur dan di usia 40 hari harus operasi dan kemudian saya juga harus terapi sendiri. Nah, ini. Tetapi insya Allah dengan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik untuk kita dan untuk anak-anak kita dan Allah pasti menyembuhkan dan alhamdulillah atas izin Allah perkembangannya pun saat ini sama dengan anak-anak yang lain gitu. Alhamdulillah. Jadi tetap semangat Bunda dan sahabat semuanya. Ketika ananda kita berbeda itu nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah dengan perbedaan. Tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Ya. Nah, tadi di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, kemudian di fase yang selanjutnya nih, di usia 3 sampai 5 tahun. Jadi mulai memasuki usia 3 tahun, anak ini sudah bisa menyebutkan nama, umur, jenis kelaminnya gitu misalkan. Namanya siapa? Nah, kalau anak-anak kita ditanya namanya siapa? Anak bungsu saya namanya Hafiz. Anaknya siapa? Namanya siapa, Dek? Namanya Hafiz. Nah, itu dia sudah bisa menyebutkan. Kemudian umurnya berapa tahun? Umurnya 5. Nah, dia sudah bisa menjawab nih. Anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, Hafiz cowok apa cewek? Cowok. Nah, ini. Jadi dia sudah paham tentang jati dirinya. Nah, ini penting, penting Bun. Jangan sampai fase ini jadi terabaikan oleh kita gitu. Bahayanya adalah ketika fase ini terabaikan oleh kita, anak-anak menjadi bingung dengan jati dirinya. Dia bingung laki-laki dan perempuan itu kebiasaannya berbeda. Kita harus mulai kenalkan nih, Bun. Kebiasaannya anak laki-laki adalah pakai celana. Kebiasaan anak perempuan itu pakainya rok, misalkan. Nah, kita jangan sampai sebagai orang tua kita itu menuruti ego kita, gitu. Misalkan nih, saya punya uh, saya punya anak laki-laki semua, tiga-tiganya laki-laki, dan tentunya saya kepingin banget punya anak perempuan gitu, pengen banget punya anak cewek. Nah, akhirnya kita ini sebenarnya niat kita untuk lucu-lucuan ya, untuk lucu-lucuan aja misalkan. Anak kita pakein baju cewek, kita pakein baju anak perempuan, atau kadang-kadang usil nih kita sebagai ibunya makein jilbab ke anak kita. Nah ini bahaya Bun. Memang sepertinya simple, sepertinya sederhana gitu, hal yang sepele. Tetapi ini bisa membuat anak kita jadi bingung dengan jati dirinya gitu. Jangan sampai kita ya karena kita tadi kepengen banget punya anak cewek, jadi anak cowok kita pakai jilbab, kita kucir rambutnya atau kita dandanin ini jangan sampai seperti itu. Pun demikian juga sama dengan kalau kita punya anak tiga-tiganya perempuan semua gitu. Karena saking pengennya kita punya anak laki-laki, kita beliin baju cowok atau kita beliin mainan cowok. Nah, ini hati-hati. Masalah mainan ini juga
bisa mengajarkan anak kita untuk mengetahui tentang jati dirinya gitu. Kalau anak wanita, anak perempuan mainnya ya boneka, masak-masakan, kita beliin warnanya pink misalkan. Nah ini sesuai dengan kodratnya. Kita berikan mainan itu sesuai dengan kodratnya. Ya, kita hindari ngasih mainan anak laki-laki ke anak perempuan gitu. Misalkan kita punya anak tiga-tiganya cewek semua. Karena kita pengen banget punya anak cowok, akhirnya kita beli mainan cowok gitu. Beli mainan cowok kita kasih ke anak cewek kita. Kita beli pistol-pistolan atau kita beli beli mobil-mobilan. Anaknya cewek, tapi adanya mainannya di rumah rata-rata mainan cowok. Nah, ini bahaya, Bu. Karena nanti dia jadi bingung, menjadikan eh, jati dirinya ini nih jadi dia jadi bingung, dia perempuan, dia cewek, tapi karena sudah terbiasa dididik seperti laki-laki, akhirnya dia jadi anak yang tomboy. Gitu. Kalau misalkan hanya sekedar tomboy secara pakaian, ini masih masih bisa dimaklumi. Gitu. Tetapi kalau misalkan sudah tomboynya ini mendarah daging, Bun, dari segi perilaku, kemudian dari cara bicara, cara kemudian cara berjalan juga seperti laki-laki gitu, bergaulnya dengan kebanyakan teman laki-laki. Nah, ini bahaya. Nah, jadi eh, kejadian transgender di luar sana ini ya sedikit banyak ada peran orang tua di situ gitu dan biasanya memang ada peran orang tua dan orang-orang terdekat gitu yang menjadikan menjadikan anak tersebut menjadi bingung dengan jati dirinya gitu. Jadi sebisa mungkin kita hindari ya Bunda ya, kita hindari untuk memperlakukan anak kita itu di luar di luar kodratnya. Jadi kita berikan sesuatu itu ya sesuai eh, dengan fitrahnya. Nah ini. Kemudian selanjutnya ya tentang positif parenting. Nah, ada kita pelajari tentang positif parenting teknik. Jadi teknik eh, positif parenting teknik parenting positif. Nah, ini. Yang pertama adalah encouragement over criticism, fokus on positive reinforcement rather than punishment. Jadi yang pertama kita memberikan dorongan positif daripada mengkritik atau menyalahkan. Jadi kita fokus memberikan penguatan yang positif, misalkan motivasi, semangat untuk lebih baik daripada memberikan hukuman. Jadi fitrah kita sebagai manusia, kita itu fitrahnya nggak suka dikritik, bener nggak Bun? Fitrahnya kita itu nggak suka dikritik, fitrahnya kita itu nggak suka dikasih hukuman, fitrahnya kita itu tidak suka dimarahi gitu. Jadi teknik parenting positif yang pertama ya kita lebih memberikan dorongan positif daripada mengkritiknya, daripada kita menyalahkan. Nah, kemudian ada sebuah quote seperti ini, Bun. Jadi tidak ada introvert di dalam rumah. Jadi anak-anak sependiam apapun dia di luar, seharusnya dia tidak introvert kepada orang tuanya gitu. Seharusnya dia tetap terbuka kepada orang tuanya. Nah, jika anak tidak mau terbuka dengan orang tuanya, ini namanya adalah accident of parenting gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu sediam apapun dia di luar sana, kalau sama kita dia harusnya dekat gitu. Dia harusnya tidak menjauh, dia harusnya mau cerita, dia harusnya seneng seneng ngobrol dengan kita. Itu fitrahnya. Nah, kenapa anak-anak ini akhirnya jadi tertutup sama orang tuanya? Gitu. Seharusnya kalau dalam parenting itu tidak ada anak yang introvert terhadap orang tuanya. Setiap anak fitrahnya harusnya nyaman dengan orang tuanya. Ya, yang ada adalah anak yang terluka oleh orang tuanya gitu.
Jadi tidak ada anak yang introvert di hadapan orang tuanya, yang ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Nah, kenapa dia nggak mau cerita? Kenapa dia nggak mau ngobrol? Karena bisa jadi pengalaman ngobrol dengan orang tua itu adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, gitu. Contohnya gimana nih, Bun? Misalkan eh, kita kalau ngobrol sama anak-anak itu kita suka suka bilang gini nggak sih, Bun? Tuh kan, udah mama bilang kan, nggak boleh seperti itu, gitu. Udah mama bilang nonton HP-nya jangan lama-lama, matanya sakit kan. Atau udah mama bilang nggak boleh naik-naik pohon, jadinya jatuh kan. Nah, akhirnya anak-anak yang tadinya mau cerita karena kita sudah menyalahkan di depan gitu, kita sudah nyalahin duluan, akhirnya dia jadi bad mood gitu. Akhirnya dia jadi ah nggak asik nih mamaku nih, belum cerita aja. Aku baru mau ngomong satu kata, mamaku udah 10 kata gitu. Akhirnya pengalaman ngobrol dengan orang tua ini menjadi nggak menyenangkan. Karena yang pertama kita sering eh, terburu-buru menyalahkan. Jadi anak merasa sering disalahkan sama orang tuanya. Tuh kan, gara-gara main handphone nih, gara-gara main HP nih, gara-gara jajan sembarangan nih. Nah, kita sering ngomong seperti itu. Nah, baru ngobrol langsung sudah dibilang, kamu sih sudah mama bilangin, dan lain sebagainya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kenapa anak mempunyai pengalaman yang tidak menyenangkan ketika ngobrol sama orang tuanya? Kadang-kadang kita itu lebih sering menginvestigasi, benar nggak, Bun? Kita itu lebih sering menginvestigasi, kita lebih sering menteror, kita langsung buru-buru menasehati, tanpa kita dengerin dulu anak kita itu kenapa. Misalkan, anak kita pulang main bajunya kotor. Kamu dari mana nih? Bajunya kotor banget. Tadi main sama siapa? Pergi kemana aja? Nah itu. Jadi kita lebih seperti menginterogasi gitu. Anak kita belum cerita, pertanyaannya sudah banyak. Jadi anak-anak akhirnya bilang, apa sih mama bawel banget? Gitu. Nah ini. Jadi kita hati-hati. Nah, coba ganti pertanyaan-pertanyaan kita itu dengan pernyataan nih Bunda. Jadi tipsnya kita ganti pertanyaan-pertanyaan itu dengan pernyataan. Nah, kalau misalkan anak kita terlihat sedih nih, misalkan anak kita terlihat sedih, kita biasanya nanya, kamu kok sedih kenapa sih? Kamu sedih kenapa? Kamu habis ngapain? Kamu dari mana? Tadi habis ketemu siapa? Nah, coba kita ganti kata-kata pertanyaan kita itu dengan pernyataan. Misalkan, nak, mama lihat kamu murung. Mama sayang sama kamu. Coba kakak ceritain apa yang ada di hati kakak, apa yang lagi kakak rasain ke mama, gitu. Mama doain semoga kakak senantiasa dalam lindungan Allah ya nak ya. Kakak senantiasa dijaga oleh Allah. Nah ini. Jadi ketika kita redaksi kata-kata kita rubah sedikit saja, itu bisa menjadikan anak kita tuh nyaman banget sama kita. Ini. Jadi ini tips yang pertama ya, Bunda ya, nanti bisa dicoba, bisa dipraktekkan nanti di rumah. Jadi coba kita ganti pertanyaan-pertanyaan itu dengan pernyataan. Pernyataan misalkan mama sayang sama kamu nak. Mama pengen yang terbaik buat kamu ya. Kita belajar bersama ya, kita belajar memahami diri masing-masing. Mama belajar memahami kamu, kamu belajar memahami mama. Nah ini. Jadi proses parenting itu jadinya indah banget, Bun. Kalau kita saling menyadari antara ibu dan anak, antara orang tua dan anak, kita menyadari kalau kita itu sama-sama nggak sempurna. Kita itu sama-sama lagi belajar. Dan namanya lagi belajar, itu banyak trial and error-nya gitu. Kadang kita yang salah, kadang anak-anak kita yang salah. Gitu. Jadi sama-sama. Kemudian yang kedua itu setting clear expectation. Jadi communicate rules and boundaries clearly.
Jadi tetapkan ekspektasi yang jelas. Apa yang kita harapkan atas mereka gitu. Jadi maunya kita ke mereka itu seperti apa. Kemudian komunikasikan aturan dan batasan-batasan yang jelas. Jadi apa yang boleh, apa yang nggak boleh itu harus jelas, Bun. Karena anak-anak ini mereka lagi belajar, mereka lagi berproses memahami. Nah, dalam proses mereka memahami itu tentunya kan butuh petunjuk, butuh rules. Nah, yang mengenalkan rules dan petunjuk itu ya kita, orang tuanya. Gitu ya, Bunda dan teman-teman semuanya. Jadi, kita tetapkan ekspektasi yang jelas kita itu pengennya mereka seperti apa sih? Misalkan seperti ini nih kata-katanya. Nah, Bunda pengen kamu tuh jadi anak yang solih ya. Bunda pengen banget kamu jadi anak yang solih. Insya Allah nanti bisa sukses dunia akhirat. Bunda pengen kamu senantiasa dekat sama Al-Quran. Supaya Allah jaga kamu dunia dan akhirat. Karena ayah dan bunda ini nantinya akan tua. Ayah dan bunda nggak bisa selama-lamanya untuk jagain kamu. Yang bisa jagain kamu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Jadi ketika kita sampaikan ini kepada anak-anak kita akan ternyuh karena mereka tahu harapan orang tuanya kepada mereka itu apa. Kalau anak-anak nggak memahami harapan kita kepada mereka, maka mereka juga akhirnya menjadi apa yang mereka mau aja gitu. Mereka nggak memahami kalau kita tuh pengen melihat anak-anak kita jadi anak-anak yang solih, misalkan kita pengen melihat anak-anak kita sukses dunia akhirat, itu mereka nggak paham, nggak memahami itu karena kita nggak pernah menyampaikan itu kepada anak-anak. Jadi penting buat kita untuk menyampaikan ekspektasi kita kepada mereka, harapan-harapan kita sebagai orang tua kepada mereka. Nah ini. Dan kemudian penting untuk kita menetapkan batasan yang jelas buat mereka gitu. Batasan yang jelas apa? Nah, misalkan kita kenalkan kalau kita di Muslim, kita kenalkan sama Al-Quran dan hadis. Ya, jadi batasan hidup kita ini semuanya tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita melanggar itu ya, Nak ya. Nah, misalkan kita juga tetapkan batasan yang jelas, misalkan dalam hal yang sehari-hari. Biasanya problematika kita sebagai orang tua ini tentang gadget. Nah, tentang gadget. Misalkan kita tetapkan batasan yang jelas, main gadgetnya ini misalkan boleh setiap hari, tapi selama berapa jam, misalkan. Atau ada yang menetapkan batasannya itu boleh main gadget tapi hanya hari Sabtu atau hari Minggu saja. Nah, ini harus jelas. Kalau misalkan kita tidak tidak konsisten dengan rule yang kita berikan, pasti anak juga nantinya akan bubar lagi gitu. Akan bubar lagi, kita harus mulai dari nol lagi. Nah, kemudian yang ketiga, active listening. Take time to understand the child's perspective without interrupting. Jadi menjadi pendengar yang baik, luangkan waktu untuk mendengarkan anak, memahami perspektif mereka tanpa interupsi atau memotong. Jadi kalau anak kita lagi cerita, dengerin aja, dengerin dulu. Jadi kadang-kadang banyak anak-anak yang akhirnya dia nggak nyaman di rumah, dia nggak nyaman dengan orang tuanya, dia jadi terkesan introvert kepada orang tuanya, itu karena ini tadi, karena hal yang ketiga tadi, kita nggak jadi uh, pendengar yang baik untuk mereka. Gitu. Kadang-kadang mereka baru mau menjelaskan, kita udah marah. Misalkan anak melakukan sebuah kesalahan, ini biasanya saya sering menangani tentang permasalahan anak-anak remaja ya, kenakalan anak-anak remaja. Kadang-kadang mereka ini di usia remaja, masalahnya sudah sangat kompleks gitu di zaman sekarang. Ada yang kemudian mereka kecanduan merokok, ada yang kemudian mereka ya kecanduan gadget, kecanduan zat adiktif, kemudian ya ada yang kecanduan narkolema, narkoba lewat mata. Ini narkoba lewat mata ini banyak sekali ya, Bunda ya. Apalagi di era saat ini yang
perkembangan teknologi ini nggak bisa kita bendung lagi. Gadget ini anak-anak di usia balita saja sekarang sudah banyak gitu yang udah pegang gadget. Ini bahaya sekali kalau kita sebagai orang tua itu tidak mengawasi. Gitu. Anak-anak bisa terkena narkolema, narkotika lewat mata, melihat pornografi, dan bukan hanya sekedar pornografi saja, tetapi sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang kemudian mengendalikan alam bawah sadar mereka gitu. Mereka melakukan itu berulang-ulang. Misalkan apa nih Bun? Misalkan game online. Nah, game online ini kenapa bisa menjadi sesuatu yang candu gitu, sesuatu yang adiktif untuk mereka? Itu karena mereka melakukan itu berulang-ulang dan akhirnya itu mengasihkan, membuat mereka nyaman, kondisi di mana kita melakukan sesuatu berulang-ulang, ini adalah kondisi trans. Ya. Kalau dalam dunia hipnosis ya ini kondisi yang kondisi dalam kondisi kita terhipnosis ini Bun. Ya, terhipnosis dengan itu tadi, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Dan ini bahaya sekali. Nah, jadi penting untuk kita sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, gitu kita menetapkan batasan yang jelas untuk anak-anak kita. Kalau memang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Dan ini juga satu hal yang harus kita pahami juga, Bun. Ketika kita menetapkan sebuah sesuatu rules, sesuatu batasan gitu, kita juga sebagai orang tua itu juga berlaku untuk diri kita gitu. Misalkan kita minta anak kita untuk gak main gadget. Kita sebagai orang tua, kita masih main gadget ketika ngomong sama anak kita. Nah, ini juga bikin anak kita jadi bingung gitu. Mama ngelarang aku untuk main gadget, tetapi mama sendiri juga sehari-harinya pegang gadget mulu gitu. Jadi anak kita bisa protes gitu ya Bunda ya. Anak kita bisa protes ke kita karena eh, kita jadi mohon izin, mohon dibantu untuk di-mute ya teman-teman ya. Oke, ya. Kita jadi tidak konsisten dengan rule yang kita buat sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kita tetapkan sebuah rule dalam parenting, itu pun juga berlaku untuk diri kita, bukan hanya berlaku untuk anak-anak kita. Misalkan kita tetapkan rule yang simpel-simpel aja nih Bunda, tidak boleh makan sambil berdiri. Nah, kita sebagai orang tua pun juga kalau makan harus duduk. Nggak boleh minum sambil berdiri. Kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan kalau minum duduk gitu. Nggak boleh marah-marah misalkan. Kita pun sebagai orang tua juga nggak boleh marah-marah gitu. Nada bicara kita ke anak-anak kita juga harus nada bicara yang lembut. Supaya apa? Supaya anak kita mencontoh diri kita. Karena anak-anak itu adalah anak-anak itu memfotokopi, mengcopy paste apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik itu hal positif maupun hal negatif, semuanya langsung di copy paste sama anak-anak kita. Jadi penting ya, Bunda, kita menetapkan batasan yang jelas dan kemudian kita juga ketika anak-anak bercerita, kita jangan memotong, kita jangan menginterupsi, dan juga kita yang pertama tadi lebih memberikan dorongan positif ya daripada mengkritik atau menyalahkan. Jadi kita daripada kita kasih hukuman, kasih punishment, kalau misalkan itu masih bisa diperbaiki tanpa punishment, ya kita lebih memberikan dorongan positif itu aja sih. Jadi itu teknik positif parenting. Izin apakah terlihat Bunda dan sahabat semuanya terlihat ya? Terlihat. Berikutnya adalah ya kita bahas dulu tentang efektif disiplin strategis. Jadi strategi disiplin yang efektif. Yang pertama konsisten consequences help children learn accountability. Jadi memberikan konsekuensi yang konsisten akan membantu anak belajar akan tanggung jawab. Nah ini, jadi anak-anak belajar tanggung jawab ini karena melihat kita orang tuanya. Dan ketika kita tadi di slide sebelumnya kita menetapkan batasan yang jelas, rule-nya jelas, dan kita konsisten dengan itu, maka anak-anak akan terbiasa dengan itu dan itu membentuk tanggung jawab mereka. Gitu. Kalau misalkan tadi kita tidak memperbolehkan main handphone itu seharian,
Kita hanya membolehkan main handphone sehari 2 jam misalkan. Kita konsisten dengan itu. Terus konsisten dengan itu. Kalau misalkan anak kita melanggar, berarti ya itu tadi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita konsisten dengan konsekuensi itu. Konsekuensinya misalkan HP-nya mama ambil ya, karena kakak di sini melanggar peraturan kita. Melanggar peraturan kita di rumah. Mama ambil, konsekuensinya kakak besok tidak boleh main handphone. Nah, kita terus konsisten dengan itu. Maka lama-lama anak-anak juga akan terbiasa dengan itu, akhirnya membentuk tanggung jawabnya mereka gitu. Jadi eh, konsekuensi yang konsisten ini akan membantu anak belajar dan bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita sekali aja kita nggak konsisten, itu sudah membuyarkan mereka gitu. Jadi anak-anak ini pinter, Bun. Pinter. Misalkan kita nggak ngebolehin, terus mereka tantrum, mereka nangis. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena kita nggak tega, ya udahlah eh, kita akhirnya kasih lagi. Misalkan ini sering ya ada di konten di media sosial. Misalkan di mall atau mungkin di tempat belanja, anak-anak minta mainan yang mainannya itu harganya nggak masuk akal gitu kan, sering ya Bunda ya, kita kalau ngajak anak-anak nih dilemanya kalau pas kita ke mall misalkan. Nah, ini ada beberapa mainan nih yang harganya sebenarnya itu menurut kita nggak masuk akal gitu. Cuman mainan seperti itu aja, tetapi kok harganya mahal sekali. Nah, mereka menjual, mereka bukan menjual barang, tapi mereka menjual emosinya gitu. Nah, kemudian mainan ini dilihat oleh anak kita. Nah, eh, menurut kita ini kan tidak mendidik untuk anak-anak kita, akhirnya kita tidak memberikannya. Karena ya itu tadi, karena harganya tidak masuk akal. Lebih baik nanti kita belikan barang yang lain, dapatnya lebih banyak. Nah, akhirnya kadang-kadang anak-anak ini pinter. Dia eh, anak-anak ini juga belajarnya trial and error. Anak-anak misalkan marah, marah gak dibeliin, oh mamanya masih nggak ngasih, oh berarti aku harus cari cara lain, cari yang cara lain misalkan dengan menangis, menangis mama masih nggak ngasih, oh berarti aku harus cari cara yang lain, misalkan cara yang lain dengan apa, dengan tantrum misalkan, tantrum sampai guling-guling dan lain sebagainya. Nah, ini cara cara strateginya yang ketiga nih, strategi yang anak-anak kita lakukan. Nah, di strategi yang ketiga ternyata kita akhirnya menyerah gitu. Kita give up. Akhirnya ya udahlah, daripada tantrum guling-guling malu-maluin dilihat orang, akhirnya ya udahlah kita menyerah, akhirnya ya udah mama beliin, mama beliin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya anak belajar gitu dari situ. Oh, ternyata kalau misalkan mama nggak ngebolehin sesuatu, kemudian aku tantrum, akhirnya ternyata boleh loh. Akhirnya apa? Akhirnya jadi kebiasaan, jadi habit. Berikutnya, kalau dia ingin sesuatu yang kira-kira sama kita nggak boleh, dia akan tantrum dengan cara yang sama gitu. Nah, ini. Jadi pentingnya konsisten itu tadi, Bunda. Jadi ya lebih baik kita nahan malu sekali daripada anak kita menjadi tantrum berkali-kali. Nah, ini. Kemudian yang kedua, reward good behavior to encourage repetition. Jadi memberikan reward atas perilaku yang baik akan mendorong anak untuk mengulangi perilaku yang baik tersebut. Nah, ya ini secara jangka panjang ini akan menjadi sebuah habit gitu, menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan anak-anak kita melakukan sesuatu yang baik, bantuin kita, kemudian kita kasih reward, minimal kita kasih ucapan terima kasih ya nak ya, mama bangga deh sama kamu. Nah, untuk anak-anak yang bahasa cintanya dengan kata-kata, bahasa cintanya dengan pujian, wah ini nih udah luar biasa banget. Itu udah reward yang luar biasa, hadiah yang luar biasa banget nih buat mereka. Nah, ini. Jadi ketika anak melakukan kebaikan, kemudian dipuji, maka ya dia akan besoknya semangat lagi untuk melakukan hal yang baik. Ya, kadang kalau di TK, di PAUD itu sering ya Bunda ya, eh, miss-nya atau mungkin bu gurunya kasih bintang nih, gitu. Kasih bintang kalau hari ini Ananda melakukan hal yang baik, Ananda melakukan kebaikan, Ananda tertib, tidak terlambat dan lain sebagainya gitu. Suka dikasih bintang-bintang, bintang kecil gitu, bintang yang ya misalkan stiker dan lain sebagainya. Ini kan hal yang sangat
hal yang terlihat remeh, tetapi efeknya itu sangat impactful gitu buat anak-anak. Kita bisa bisa terapkan ini juga di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, explain why certain behaviors are wrong instead of using hard punishment. Jadi, jelaskan kepada anak kenapa perilaku tertentu itu salah daripada memberi hukuman yang keras. Jadi, kita jelasin ke anak kita, kalau misalkan dia melakukan kesalahan, kita jelaskan baik-baik dengan cara yang ahsan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Misalkan dia mukul temen, atau dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Nah, karena dia sedang belajar, itu kita harus menegur gitu, harus menegur kalau itu nggak baik. Dia pukul teman, itu kan hal yang tidak baik. Kita harus menjelaskan gitu kepada anak kenapa perilaku itu salah. Kita kasih reasonnya gitu. Kenapa kok mukul orang itu nggak baik? Ya, karena itu sesuatu yang pertama tidak sopan. Kemudian yang kedua itu berbahaya, bisa menyakiti teman kita, misalkan. Atau misalkan anak-anak kita nggak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, kita kasih tahu kenapa kata-kata itu tidak baik. Yang pertama tidak sopan, yang kedua itu kata-kata yang artinya menghina dan lain sebagainya. Orang tidak suka dengar itu. Nah, daripada langsung kita menggunakan using hard punishment. Using hard punishment misalkan apa? Misalkan langsung ditabok. Kan ada nih beberapa orang tua yang anaknya melakukan kesalahan, akhirnya apa? Akhirnya dipukul, langsung dipukul saat itu juga. Anaknya melakukan kesalahan langsung ditampar tanpa dijelaskan dulu kesalahannya apa, kenapa hal itu tidak boleh. Nah, ini bahaya, Bun. Maka kita penting banget untuk memberikan penjelasan kepada anak kenapa perilaku itu salah daripada kita memberi hukuman yang keras kepada anak. Ini. Kalau kita langsung misalkan anak melakukan kesalahan mukul temannya atau anak mengeluarkan kata-kata jorok misalkan, kata-kata yang tidak baik, kemudian langsung kita tampar saat itu juga. Nah, ini yang pertama, anak kita yang teringat, yang masuk dalam pikiran bawah sadarnya, yang teringat, tertanam dalam hatinya nanti adalah, oh, ayahku galak gitu. Ayahku galak, ayahku marah, ayahku kejam, atau ibuku galak, ibuku marah, ibuku kejam. Itu yang tertanam dalam ingatannya. Pesannya itu nggak tertanam sama mereka gitu. Pesannya kenapa kok kita melakukan itu? Karena itu adalah sesuatu yang salah. Itu nggak terekam di alam bawah sadarnya anak kita, di ingatan anak kita. Yang terekam adalah traumanya. Nah, ini kita harus hati-hati. Kemudian eh, kita kenalan dengan emotional development in children. Jadi perkembangan emosional pada anak-anak. Yang pertama adalah allow children to express emotion without judgment. Jadi biarkan anak mengekspresikan emosinya tanpa kita menghakimi. Nah, anak-anak itu lagi belajar loh. Belajar tentang emosi. Belajar tentang emosi. Kalau misalkan dia nggak suka, dia teriak misalkan. Kalau misalkan dia merasakan sakit, dia menangis, dia teriak, misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia ngerasa nggak nyaman, dia nangis, dia rewel. Itu adalah emosinya anak-anak gitu. Caranya anak-anak untuk menyikapi sesuatu yang membuat dirinya itu tidak nyaman. Nah, kalau misalkan kita mengkat ekspresinya mereka, misalkan anak kita tuh lagi lapar, dia nangis, kemudian kita mengkat, udah sih jangan nangis aja dari tadi. Kamu nggak tahu apa ibu lagi sibuk dan lain sebagainya. Nah, mereka nantinya ya mungkin mereka akan nurut kepada kita, mereka berhenti menangis. Tetapi itu membuat mereka itu tumbuh menjadi sosok yang people pleaser, sosok yang kemudian memendam perasaan, memendam luka batin, seseorang yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, seseorang yang tidak kenal sama jiwanya, dan ini bahaya.
jika terbawa sampai dia dewasa, ini akan menyebabkan masalah psikologis tentunya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, children learn from how parents handle emotion like anger and stress. Jadi anak-anak itu belajar mengkopi dari bagaimana orang tua mengelola emosinya, seperti misalkan marah dan stres. Nah, orang tua kita kadang-kadang kalau misalkan marah atau stres, ini kan kita juga suka spontan, benar nggak, Bun? Nah, makanya kita harus belajar tentang bagaimana manajemen emosi, bagaimana stres manajemen, bagaimana manajemen stres itu tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa memanage emosi kita. Mana emosi yang baik, mana emosi yang tidak baik. Mana emosi yang boleh dikeluarkan, mana emosi yang harus kita rilis dulu, baru kita keluarkan. Nah, ini. Karena anak-anak kita itu mengcopy paste persis apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita pengen anak kita nggak pemarah, ya kita harus berubah dulu. Kita jangan jadi orang tua yang pemarah. Kita nggak pengen anak kita gampang stres, panikan dan lain sebagainya, ya kita jangan jangan mengajarkan tentang panik, stres itu di depan anak-anak. Kita rilis dulu, kita rilis emosi dulu, gitu. Kita bisa lakukan kalau dalam hipnoterapi, hipnosis itu bisa kita lakukan dengan self hipnosis misalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah teach children to understand others' feeling by setting an example. Ajari anak untuk memahami perasaan orang lain dengan cara memberikan contoh. Nah, contohnya misalkan kalau orang lain lagi sedih, ya kita menghargai, nak. Kita kita jangan teriak-teriak di depan orang, misalkan. Kita jangan ganggu orang lagi istirahat dan lain sebagainya. Nah, itu kita contohkan. Nah, ini tadi tentang perkembangan emosional pada anak. Nah, kemudian slide selanjutnya supporting cognitive growth. Jadi kegiatan yang mendukung perkembangan kognitif anak-anak. Nah, perlu kita ketahui kognitif ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses belajar, memahami dan belajar. Nah, kemudian yang pertama adalah learning through play. Playtime encourage activity and problem solving. Jadi belajar dengan bermain. Misalkan waktu bermain mendorong, ya ini tadi, waktu bermain ini mendorong kreativitas dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kita belajar dengan bermain, bermain sambil belajar. Nah, ini kita ajarkan tentang problem solving. Ya, ketika kita bermain sambil belajar, sebenarnya kita tuh lagi mengajarkan anak-anak itu berkreasi gitu. Mereka berkreativitas. Dan akhirnya mereka mampu gitu untuk memecahkan masalah yang saat itu sedang mereka hadapi. Kemudian yang kedua, reading together. Reading foster language skill and imagination. Jadi membaca bersama. Membaca dapat merangsang kemampuan berbahasa dan imajinasi. Ini. Jadi kalau apalagi tadi di usia 3 sampai 5 tahun itu anak-anak lagi seneng banget dibacain cerita. Maka ketika kita membacakan cerita, kita baca cerita bareng, mereka itu kemampuan bicaranya, kemampuan bahasanya itu juga meningkat drastis, kemudian juga imajinasinya juga bagus. Nah, imajinasi yang bagus ini akan menstimulasi kreativitas yang bagus. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, challenging the mind, introduce activities that promote problem solving, like puzzle and games. Jadi beri tantangan pada pikiran otak anak-anak. Perkenalkan anak pada kegiatan-kegiatan yang mendorong aktivitas seperti aktivitas problem solving, misalkan seperti puzzle, menyusun Lego dan permainan-permainan lainnya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya the rule of parenting style. Jadi peran gaya parenting. Nah, ini penting Bapak, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah autoritatif. Autoritatif combines warmth with boundaries, encourage independence while providing support. Menggabungkan kehangatan dan batasan-batasan, kemudian mendorong kemandirian sambil tetap memberikan support. Nah, ini. Jadi, ini menggabungkan ya parenting yang hangat dengan
kita tetap tegas dengan batasan-batasan yang kita buat, norma-norma yang harus kita jaga gitu dalam keluarga. Jadi ini semua akan mendorong kemandirian anak-anak kita sambil tetap memberikan support. Nah ini. Yang kedua itu adalah permisif. Jadi gaya parenting permisif. Gaya parenting permisif ini loving but with few rules which may lead to lack and structure. Jadi penuh cinta dengan sedikit aturan bisa mengarah pada ketidakteraturan. Nah, jadi kita tidak disarankan untuk permisif seperti ini kepada anak-anak kita. Jadi kita terlalu memanjakan, terlalu semuanya boleh. Akhirnya anak-anak kita jadi nggak bisa dengar kata jangan gitu, nggak bisa dengar kata tidak. Akhirnya ya tantrum, akhirnya dia bisa mengarah pada ketidakteraturan, dia nggak tahu aturan. Seperti anak kalau terlalu dimanja, akhirnya ya itu tadi, akhirnya malah bahaya. Ya, jadi gaya permisif ini tidak dianjurkan ya Bunda dan sahabat semuanya. Kemudian yang ketiga, authoritarian. Jadi strict and controlling which can impact a child emotional growth. Jadi tegas atau ketat dan pengendalian penuh dapat berdampak pada perkembangan emosi anak. Jadi ketika terlalu tegas, terlalu ketat juga nggak boleh gitu. Karena apa? Nanti akan mempengaruhi perkembangan emosinya anak gitu. Jadi ketika anak terbiasa dari kecil itu dididik dengan tegas gitu, dididik dengan keras, maka itu akan membentuk karakter dia jadi keras gitu. Dulu diperlakukan oleh orang tuanya keras, maka ketika dia dewasa dia akan memperlakukan orang lain dengan keras juga. Nah, yang disarankan apa Bunda dan sahabat semuanya? Yang disarankan adalah yang pertama, autoritatif. Jadi combine warm with boundaries, encourage independent while providing support. Jadi menggabungkan kehangatan dan batasan-batasan. Jadi ini bisa mendorong anak bisa mandiri, mendorong kemandirian anak sambil tetap memberikan support. Nah, itu. Kemudian kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini, dari webinar kita pada malam hari ini adalah yang pertama, conclusion kita yang pertama adalah there is no perfect parents, but grow and adaptation are key. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tapi perkembangan dan adaptasi adalah kunci. Jadi kuncinya kita terus belajar dan terus bertumbuh. Sebagai orang tua kita juga bertumbuh. Sebagai anak kita juga bertumbuh. Sebagai pasangan kita pun juga bertumbuh. Jadi di sini tidak ada semuanya yang sempurna. Kita semuanya sama-sama belajar, kita semuanya sama-sama bertumbuh. Maka dari itu perlu untuk kita terus belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Dengan belajar itu nanti kita bisa bertumbuh bersama. Dan akhirnya kita akan bahagia bersama. Kemudian yang kedua, effective parenting is about balancing discipline, supports, and freedom. Jadi parenting yang efektif ini adalah tentang menyeimbangkan disiplin, support, dan kebebasan. Nah ini, jadi semuanya memang harus balance. Tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang kurang. Semuanya kita usahakan untuk bisa balance. Jadi kita menjadi orang tua yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu memanjakan anak. Kita ada di tengah-tengahnya. Kemudian yang ketiga, the goal is to raise independent, well-adjusted, and happy children. Tujuan parenting adalah menumbuhkan anak yang mandiri, mampu menyesuaikan diri, dan juga bahagia. Nah, itu saja mungkin teman-teman ya materi kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani jihad kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan tentunya menjalani peran kita sebagai orang tua. Dan semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini sama-sama ya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh. Gak apa-apa kok kemarin kita melakukan kesalahan, yang penting
saat ini kita menyadari kesalahan itu, kita sadari legitimasi rasa kita yang kita rasakan, dan kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi, gitu. Misalkan kita melakukan kesalahan kepada anak, kita jangan sungkan untuk minta maaf ke anak. Kita minta maaf ke anak, kita akui bahwa kita salah. Pun begitu juga jika anak melakukan kesalahan. Kita sampaikan kesalahannya apa, alasan kenapa hal itu salah, itu penting juga kita jelaskan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja ya, Bunda dan teman-teman semuanya, materi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silahkan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita buka sesi diskusi bersama. Kita sesi konseling dulu, boleh teman-teman, silahkan. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin sharing, ya ingin sharing pengalaman, ingin menambahkan sesuatu, dipersilahkan. Silakan. Saya mau bertanya, Bunda. Oh iya, silakan Bunda Ratna. Adik-adik saya ini pada suka main game terus. Jadi kesehariannya mereka jarang belajar gitu. Beda dengan saya kan ya, yang maunya belajar terus. Tapi ada satu adik saya yang bisa membisniskan gamenya itu dan sekarang malahan menafkahi anak-anaknya dengan game, jadi YouTuber game. Itu apakah sesuatu yang baik atau gimana itu, Bunda? Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, Bunda Ratna. Ini unik ya, Bunda ya. Jadi, saya jadi teringat ada sebuah quotes begini nih, Bunda. Jadi, pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Nah, itu. Jadi, Iya, tadi hobi yang akhirnya menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan gitu ya, Bunda ya. Jadi, arahnya iya. hobinya ini adalah hobi yang menghasilkan, hobi yang kemudian menjadi sesuatu yang produktif. Nah, Awalnya kan menghabiskan uang tuh, tapi pas sudah dewasa bisa menghasilkan. Gimana itu gitu? Jadinya. nah ini. Nah, di sini kita perlu sebenarnya kita perlu mengenal ya. Kalau di sini adik-adik ya, Bunda ya. Kalau di Iya. sini mengenal adik-adik kita atau kalau kita mengenal anak-anak kita itu lebih dalam. Jadi ada anak-anak yang memang minat dan bakatnya itu ke IT. Nah, ada anak-anak yang minat dan bakatnya itu memang cara belajarnya seperti anak thinking yang di sini neokortek kiri yang paling dominan atau otak berpikirnya yang paling dominan, dia akan senang belajar gitu. Anak-anak yang thinking, baik thinking introvert ataupun extrovert, ini mereka akan cenderung senang banget belajar, kemudian eh, senang membaca, tidak terlalu senang bermain, dan bawaannya orangnya serius gitu. Bawaannya hidupnya lurus. Nah, ini biasanya orang thinking banget nih. Nah, kemudian ada eh, anak-anak yang lebih dominan neokortek kanannya. Nah, ini kalau dalam Stephen disebut dengan intuiting. Nah, anak-anak intuiting, nah ini yang paling berperan adalah neokortek kanan, di mana neokortek kanan ini adalah otak imajinasi gitu. Tempatnya mereka berimajinasi dan di sini biasanya mereka senang bermain, mereka senang teknologi, mereka senang sesuatu yang berbau dengan teknologi, berbau dengan kreativitas. Nah, bisa jadi adik Bunda yang tadi berhasil ya akhirnya menjadikan hobinya sebagai mata pencaharian, bisa jadi itu adalah anak yang intuiting tadi, yang neokortek kanannya yang dominan. Nah, ini kemudian Oh, ada anak-anak yang emotional quotientnya yang bagus nih, emotional quotientnya yang bagus. Ini biasanya anak-anak yang paling dominan limbik kanannya, emotional quotientnya bagus. Kemudian biasanya anak-anak yang ini anak-anak yang paling dominan limbik kanannya ini kalau dalam Stephen disebut dengan anak feeling gitu. Baik dia feeling introvert atau extrovert. Nah, biasanya anak-anak feeling ini mereka kalau belajar itu dengan auditori, dengan mendengarkan. Nggak seneng dengan membaca. Nggak seneng dengan dia eh, textbook banget gitu, nggak seneng. Jadi cara belajarnya memang dengan dia menonton YouTube atau mungkin dia dengan mendengarkan audio dan lain-lain. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan nih, Bun, sebagai orang tua? Yang harus kita lakukan sebagai orang tua, yang pertama memang kita harus mengenali anak kita lebih dalam gitu. Anak kita ini sebenarnya tipenya seperti apa gitu. Anak kita itu sebenarnya tipenya
tipenya bagaimana gitu, jati dirinya seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui eh, anak kita pribadinya seperti apa yang dia sukai, apa yang dia minati. Nah, ini kita bisa memetakan dan mengarahkan. Nah, misalkan di sini tadi anak-anak yang thinking ya jangan sampai dia terlalu banyak main gadgetnya gitu karena dia nggak cocok untuk main gadget yang ada nanti malah bahayanya dia bisa kecanduan gitu cara belajarnya dia dengan textbook tadi dengan dia belajar dengan dia asik-asik belajar mempelajari apa yang dia pelajari saat itu gitu. Kemudian kalau misalkan anak yang intuiting tadi, nah anak intuiting bisa jadi ya dia bisa mengembangkan hobi ini tadi menjadi sebuah sebuah profesi misalkan. Tetapi ini tetap harus kita awasi sebagai orang tua. Gitu. Sebagai orang tua kita jangan sampai membiarkan anak-anak kita untuk terlalu berlama-lama dengan gawainya. Karena dalam gadget itu, Masya Allah banyak sekali narkolemanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya mungkin kita kalau saat ini kan ada namanya ekstrakurikuler itu coding ya. Ada namanya kelas coding, ekstrakurikuler coding. Nah, ini kan juga sama-sama belajar IT gitu. Sama-sama asik gitu dengan IT, tapi ini dalam rangka belajar gitu. Jadi anak-anak yang memang senang bermain gadget, ada baiknya kita sebagai orang tua kita alihkan nih Bun ya. Kita alihkan untuk belajar sesuatu yang bermanfaat. Tadi misalkan belajar coding dan lain sebagainya. Nah, ini. Dan kita tetap harus memberikan batasan-batasan kepada anak-anak kita dengan cara yang tadi batasannya juga harus jelas dan konsisten. Jangan sampai kita eh, lost aja gitu. Karena kita tahu anak kita ternyata berbakat nih di IT. Akhirnya kita biarkan anak kita berlama-lama dengan IT-nya, dengan gawainya tanpa tanpa batasan. Nah, ini juga salah. Jadi tetap batasan itu harus kita berikan di rumah gitu. Kita berikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tetap terkontrol. Nah, mungkin itu Bunda Ratna jawaban dari saya. Terima Ya, kasih Bunda. semoga Iya, bisa sedikit membantu ya Bunda ya. iya. Iya. Silakan bunda-bunda yang lain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ahlan wa sahlan Ustadz Yusuf ya baru bergabung ya. Ahlan, Bunda. Ya, baru selesai kegiatan. Bunda Ya. sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran sudah eh, meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di sini. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bunda. Ustadz Yusuf ini adalah salah satu praktisi parenting ya, Bunda dan sahabat semuanya untuk di pesantren ini sebagai kepala pengasuhan ya Ustadz ya, Masya Allah. Semoga Ya, sukses insya Allah. selalu Ustadz dalam setiap tugas dan amanahnya. Kemudian Amin, ahlan amin. wasahlan kepada Bunda Riandini. Tadi izin saya belum menyapa. Ya Bunda Rizalinda. Assalamualaikum. Ya ahlan wasahlan. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Bunda Ning Karisma. Mungkin ada lagi Bunda dan sahabat semuanya yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada, saya nanya lagi boleh Bunda? Dengan senang hati Bunda Ratna. Silakan. Kalau misalnya kan kayak ada tes kepribadian seperti Stephen. Kalau dulu saya baca buku Francis Hittauer itu tes kepribadiannya beda lagi dengan itu. Mungkin sekarang Stephen aja ya. Itu dari usia berapa biasanya bisa biar kita bisa lebih mengenal anak kita gitu maksimal minimalnya di usia berapa? Biasanya kalau tes-tes psikologi seperti ini, Bunda, kalau untuk Stephen itu menggunakan biometrik. Nah, biasanya kalau menggunakan biometrik, anak-anak usia 2 tahun ini sudah bisa terlihat, Bun. Ya, sidik Oh, jarinya sudah bisa gitu. terlihat, jadi sudah bisa terbaca. Oke, Bunda. Iya, Makasih, Bunda. dengan senang hati, Bunda Ratna. Atau Bunda-bunda di sini ada yang berdomisili di Tangerang kah? Ya. Untuk teman-teman yang berdomisili di Tangerang, kebetulan saya juga saat ini berdomisili di Tangerang. Mungkin kita bisa membuat kelas-kelas mental health, for mom, kemudian kita kelas healing bareng. Nah, ini kita
bikin kelas-kelas ya minimal Mana 10 orang untuk kita ya, rilis emosi bersama boleh. Nanti untuk teman-teman yang dekat di Tangerang dan sekitarnya, nanti boleh japri saya. Ya kita bikin sekalian kita silaturahim ya, Bunda ya. Sekalian kita silaturahim, kita kopdar. Yang dekat boleh merapat, kita healing bareng. Dan insya Allah ini free ya, Bunda ya. Free dari Sekolah Hati Foundation. Insya Allah nanti bisa ketemu dengan saya untuk sesi healingnya. Yang penting kita ada tempatnya. Dan mungkin kalau pertemuan ini ya, kita hanya beli konsumsinya saja. Ya, Alhamdulillah kalau di Tangerang ini saya ada satu referensi kafe yang kafe ini cukup nyaman untuk kita mungkin bisa healing bareng dan alhamdulillah di sini kemarin saya tanyakan kepada ownernya bisa free untuk sewa tempatnya tetapi nanti kita membayar biaya konsumsinya saja gitu. Jadi boleh nanti yang di Tangerang dan sekitarnya atau mungkin yang di Jakarta juga boleh merapat ke Tangerang. Kita healing bareng. Kita bikin satu event sesi self healing bersama karena memang menjadi seorang ibu ini lelah sekali ya Bunda ya. Lelah sekali kita butuh butuh di charge, kita juga butuh untuk bisa merilis sampah-sampah batin kita, sampah-sampah emosi kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi ibu yang menyeramkan untuk anak-anak kita gitu. Supaya kita bisa menjadi ibu yang membuat damai hati anak-anak kita. Untuk bisa membuat damai hati anak-anak kita ayo. tentunya kita harus sembuh dulu, kita harus damai dulu. Nah, ini. Boleh nanti japri ke nomor saya ya, Bunda ya, yang di Tangerang, Jakarta dan sekitarnya. Kita kumpul di satu titik di Tangerang. Ya. Mungkin itu saja, Bunda, dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti boleh di grup juga boleh, atau mungkin nanti bisa japri ke nomor saya, insya Allah nanti akan dibalas satu persatu. Ya. Terima kasih, Bunda-Bunda semuanya atas kebersamaannya pada malam hari ini, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk kita semuanya, Bunda, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah juang kita, setiap detik waktu kita untuk berjihad dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan izin kita foto bersama dulu ya. Ya. Boleh open cam, Bunda? Ya, supaya wajah cantiknya bisa terlihat, Masya Allah. Iya, mungkin Bunda-Bunda yang bisa screenshot, bisa membantu screenshot ya, Bun. Ya, 1, 2, 3. Ya, ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, bunda-bunda semuanya, Bunda Ratna, Bunda Rofiko, Bunda Riandini, Bunda Miftah, Mama Kanza, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, Bunda Umi Kulsum, Bunda Ning Karisma, Bunda Riza, jazakumullah khairan katsiran, semoga setiap waktu dan Ustadz Dede Yusuf, jazakumullah khairan katsiran, semoga setiap waktu dari Bunda dan teman-teman semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai jumpa di pekan berikutnya dengan pembahasan yang tentunya berbeda, insya Allah. Masih di pembahasan Sekolah Ibu, Sekolah Hati Foundation, dan insya Allah dengan narasumber
narasumber yang lain supaya Bunda-Bunda tidak bosan ya ketemu Bunda Azizah lagi, Bunda Azizah lagi. Insya Allah kita akan dibersamai dengan narasumber yang luar biasa di pekan depan. Ya, mudah-mudahan nanti yang mau merapat ke Tangerang boleh banget. Kita healing banget dan kita healing bersama. Kita free, Insya Allah. Ya, boleh nanti Jabri ke nomor saya. Ya, terima kasih Bunda dan sahabat semuanya. Ya, mohon izin Kasih Bunda. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.